dan di Minggu Advent yang ketiga dalam kebersamaan gereja masih Injili Santa Laut. Pembacaan firman Tuhan ada dalam Perjanjian Lama, kitab Sefanya pasal 3 ayat 1 hingga 5. Sefanya pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Pasal 3 ayat 1 hingga ayat 5. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau baik. Kami boleh menyaksikan dan mendengar ungkapan iman percaya 24 Siti Baru di hari ini. Dan ada sukacita, rasa syukur dari orang tua dan semua saksi baptisan yang ketika mereka dibaptis, iman anak-anak ini dikuduskan dalam iman orang tua dan saksi. Dan hari ini mereka mengaku sendiri di hadapan Tuhan bahwa mereka percaya sungguh kepadamu dan tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang mereka alami. Karena itu kami memohon, di perjalanan kehidupan anak-anak ini pasti ada tantangan, ada pencobaan yang akan mereka alami. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Tetapi Engkau biarlah terus akan memegang erat anak-anak ini untuk menuntun, untuk menatang mereka di setiap mereka menjalani hidup. Engkau tahu apa yang menjadi sukacita, rasa syukur orang tua dan saksi baptisan, harapan mereka yang terbaik untuk anak-anak ini. Tuhan, kami mau taruh dan letakkan dalam tuntunan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya acara penyembuhan Sidi ini, pelayanan ini boleh terlaksana bukan karena kami, tetapi karena kasih karunia. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kitab suci kami telah terbuka, tanda kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Berilah kami hikmat Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkati jua semua umat. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Demikian batas pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang sudah mendengar firman Allah dan yang mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
sejahtera untuk kita sekalian. Kira habar ini habar mafia biak mentega sing biak bilalu naik kira kita biasa main sing sudah Desember arawang biar kita orang mama-mama papa-papa yang penting mengaranio araw yang penting menata lo marame araw toh biar le menata kalau nyana marame malele araw karuan masih ada. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, di hari ini kita ada dalam pemahaman kitab Sefanya. Ya, kitab Sefanya pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Bagaimana situasi dan keadaan yang ada di zaman Sefanya. Kalau kita membaca, setelah kita membaca situasi yang ada di sana, ada dalam keadaan yang penuh dengan ketidaktaatan dan ketidakadilan. Ayat 1 sampai 5 menggambarkan bagaimana di sana ada pemberontak, yang dikatakan juga di sana ada si cemar, bagaimana di sana mereka menyembah berhala. Ya, dalam kehidupan keagamaan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan di sana nampak Sefanya menekankan untuk para pemimpin, nabi dan imam di Yerusalem yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu gambaran situasi kondisi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan keagamaan. Ya, sangat jelas baik para pemimpin, para nabi, para imam di Yerusalem, dorang tidak hidup sesuai kehendak Allah. Mereka lebih memperhatikan dan mempedulikan kepentingan sendiri yang menurut mereka yang penting dorang nyaman, yang penting dorang enak, ya, tanpa mempedulikan apa yang ada dan dilakukan untuk kehidupan masyarakat ataupun keagamaan yang ada di sana. Bahkan mereka tidak mau mendengar teguran Tuhan, meskipun Tuhan sudah beberapa kali berulang-ulang memperingatkan mereka, tetapi rupanya mereka umat yang keras hati. Ya, mereka adalah umat yang menutup hatinya. Walaupun Tuhan sudah beberapa kali mengingatkan dan menegur mereka. Hal ini menunjukkan ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kecenderungan manusia yang mengabaikan kehendak dari Tuhan dan lebih mau hidup menurut keinginannya ataupun hidup di dalam dosa. Mereka yang hidup di dunia tidak mau diingatkan lagi. Mereka mengabaikan panggilan-panggilan Allah untuk hidup dalam kebenaran. Mereka lebih suka hidup dalam ketidakadilan, kemunafikan, keangkuhan. Dan itu menjadi godaan yang sangat besar untuk celah mereka memalingkan diri dari Tuhan, untuk celah mereka meninggalkan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, seruan ini mau disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya umat itu bertobat dari kehidupan mereka yang jauh dari gambaran hidup umat Allah yang melakukan kehendak Tuhan. Sefanya mengajak umat itu, kalau tolong lihat ayat selanjutnya 14 dan 20, membawa pesan yang penuh pengharapan. Bagaimana Sefanya mengajak untuk bersorak-sorai, untuk bergembira, bersukacita, karena Allah yang adil, hakim yang adil akan datang untuk menegakkan keadilan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya.
sini kita melihat ada dua aspek. Pertama, dari pembacaan kita, Allah adalah Allah yang adil, Allah yang tidak membiarkan ketidakadilan, Allah yang tidak membiarkan kejahatan itu terus merajalela. Dan hal yang kedua adalah Allah yang adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang selalu memberi kesempatan dan ruang bagi umat untuk bagaimana mereka kembali kepada Tuhan, mau hidup menurut yang Tuhan inginkan. Itu berarti Allah memberi ruang waktu untuk bagaimana mereka bertobat. Ya, firman Tuhan sebenarnya sangat keras, tetapi juga memberikan sebuah pengharapan bahwa harus berbalik. Ya, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan untuk mau kembali hidup menurut apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Jangan terlalu lama hidup dalam kejahatan, jangan terlalu lama hidup dalam dosa. Ya, tetapi Tuhan memberi ruang untuk bagaimana orang hidup dalam pengampunan. Saudara-saudara, hal ini juga mengingatkan tentang janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab melalui kematian dan kebangkitan Kristus, di sana jelas Allah memberikan jalan keselamatan bagi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada-Nya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Sefanya berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pada waktunya Ia akan memulihkan, Ia yang akan menghakimi, Ia yang akan menyatakan sebuah pengharapan baru di dalam kehidupan umat. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, dari kitab Sefanya ini mengajak orang untuk mari orang merenungkan kembali panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di sepanjang tahun 2024? Bagaimana kehidupan, bagaimana keakraban kita, bagaimana kita hidupkah dekat dengan Tuhan, ataukah kita lebih mementingkan apa yang menurut kita benar daripada apa yang menurut Tuhan benar? Tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan Sefanya menyerukan bahwa berbalik dan bertobat. Biarlah pertobatan itu hidup di dalam kita. Jika belum, ini adalah waktu yang tepat untuk bagaimana kita kembali kepada Tuhan dan mau memperbaharui hidup kita dengan kasih dan kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam waktu-waktu untuk menyambut kelahiran Kristus lewat perayaan-perayaan Adventus, untuk bagaimana mengarahkan orang hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau orang hidup dalam percaya. Tuhan mau kita hidup dalam sebuah pertobatan, kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang diinginkan Tuhan. Dan oleh karena itu ibu bapak saudara, Tuhan mau orang hidup dalam kasih. Waktu-waktu bagaimana orang diberi kesempatan, baik gunakan waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, karena waktu itu yang obat. Ya, Tuhan Maha Pengampun, dan Ia yang akan mendorong kita untuk membaharui kehidupan kita. Karena itu ibu bapak saudara, di tengah orang menyambut Natal Yesus Kristus, adakah kasih yang kita nyatakan dalam kehidupan, mulai dari dalam keluarga? Bagaimana orang dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kita? Ya, nyatakan kasih dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana orang saling mengakui satu dengan yang lain? Bagaimana orang saling menyayangi, menjadi sebuah gambaran kehidupan keluarga Kristen yang di dalamnya Allah akan memulihkan dan membaharui. Ya, bagaimana orang hidup dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan persekutuan kita? Adakah kasih yang sudah terus menjadi bagian hidup bersama di sana? Ataukah masih ada kesenjangan-kesenjangan
yang membatasi kehidupan kebersamaan untuk menyatakan kasih Kristus yang sungguh luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam persekutuan kita, di kelompok, di pelta, dalam kehidupan berjemaat, untuk orang menyatakan kehidupan kasih dengan siapapun. Ya, orang baru habis pilkada, orang yang tentang pilihan satu dengan yang lainnya. Nah, stop, selesai. Tahu bawa sama rasa ini. Nah, su tanggal 27. Ya, nah su pleno kecamatan, pleno KPU, poesen su pusat, nah yang ada sekarang bagaimana orang menyatu dalam kebersamaan untuk menopang pemerintahan yang ada yang sekarang ini. Dan karena itu Ibu Bapak Saudara bersyukur kalau sampai sekarang semua ada dalam perlindungan Tuhan, dan orang percaya bahwa itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, mari orang menyambut Natal Yesus Kristus dalam pengharapan, dalam kehidupan kita semua. Kita semua ada dalam kasih, hidup damai, penuh dengan damai sejahtera sukacita untuk menyambut Natal Yesus Kristus. 24 anak-anak kita hari ini dalam peneguhan sihir. Yang tidak berarti ada tantangan ke depan. Apalagi ini muda-muda, jangan tinggalkan Tuhan karena cinta. Ya, karena banyak di luar sana jatuh meninggalkan Kristus hanya karena itu. Ya, jangan tinggalkan Tuhan hanya oleh karena jabatan, kehormatan, supaya menjadi bos, kendati tinggalkan Kristus supaya ada dalam posisi aman. Ya, di luar sana dalam kehidupan ke depan, tantangan untuk seorang yang percaya kepada Kristus kadang-kadang anak muda. Karena itu bersandar pada Tuhan, andalkan Tuhan selalu, berdoa kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan, karena itu yang akan menjadi kekuatan untuk melangkah. Ya, waktu baptisan iman dikuduskan dalam iman orang tua dan saksi. Sekarang kalian mengaku sendiri, tapi tidak berarti tanggung jawab orang tua dan saksi. Nah, semboh di sini. Ya, bagaimana orang terus membimbing mereka dalam kehidupan rohani mereka. Ya, karena mereka tetap membutuhkan kita ketika mereka berhadapan dengan tantangan, apalagi terhadap tantangan iman percaya mereka ke depan. Karena itu anak-anakku, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dialah kekuatan. Dan ketika kita hidup bersama Kristus, apapun yang orang alami, Tuhan tidak akan membiarkan. Sedangkan orang yang tidak setia, Tuhan pesayang, apalagi orang setia. Ya, Ibu bapak saudara-saudara, orang tua dan saksi baptisan yang boleh mengaku di hadapan Tuhan dan membawa anak-anak ini untuk dibaptis. Tanggung jawab yang sudah menjadi pengakuan dan banyak hal yang sudah disampaikan dalam penggembalaan. Yang jadilah teladan, menjadi teladan itu anak muda. Ya, yang tidak cuma tutur kata, tetapi juga tindakan. Ya, sana ada tanggung jawab. Itu berarti mengingatkan orang tua. Yang sampai papa dan mama orang tua cuma bilang pi sekolah minggu, pi gereja, oh papa suare dulu. Membiarlah, apalagi kalau dunia tempong tinju untuk ini so kadang tinju, toh jam tinju kadang-kala jam gereja atau di makan selengese. Biarlah tinju, ya, oke anak suruh memisah, taklah papa su tinju, arah, ya. Ini menjadi perhatian orang semua bagaimana orang ketika mengajar anak-anak kita untuk rajin gereja, mulai dari orang dulu, orang tua untuk mengajar mereka. Ya, bagaimana dalam kehidupan bersama kita mengajar mereka yang terbaik.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita semua untuk bagaimana orang terus berpegang teguh pada pengharapan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi kondisi sesulit apapun kehidupan kita, percaya bahwa Dia Kristus yang setia akan terus menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Ibu Bapak Saudara, marilah kita merenungkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dan mau memperbarui kehidupan kita dengan kasih dan kebenaran di dalam Tuhan. Ia yang mengasihi, Ia juga yang akan menuntun, bahkan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Selamat merayakan masa raya Advent yang ketiga. Tuhan bersamamu, Ia yang akan memberkati. Amin.